Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana Sukma, mahasiswa Universitas Bina Dharma, Program Studi Teknik Informatika, kelas IF3KR, dengan NIM 23142005P. Dalam mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, saya akan membahas tentang siklus hidup perangkat lunak. Apa sih perangkat lunak itu? Perangkat lunak adalah perintah program komputer yang bila dieksekusi memberikan fungsi dan unjuk kerja seperti yang diinginkan. Perangkat lunak berfungsi sebagai pengatur aktivitas kerja komputer dan semua instruksi yang mengarah pada sistem komputer. Perangkat lunak menjembatani interaksi user dengan komputer yang hanya memahami bahasa mesin. Pada slide ini, kita akan membahas tentang rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak adalah penetapan dan penggunaan prinsip-prinsip rekayasa yang tangguh atau teruji dalam upaya memperoleh perangkat lunak secara ekonomis, handal, dan bekerja efisien di mesin nyata, dan berkaitan dengan metode dan kaidah yang diperlukan dalam mengembangkan perangkat lunak. Bagian ini kita akan membahas tentang software life cycle. Apa sih software life cycle itu? Perangkat lunak memiliki siklus hidup yang dikenal dengan nama siklus hidup perangkat lunak atau software life cycle. Siklus hidup perangkat lunak ini adalah urutan dari kegiatan yang ada di dalam sebuah pengembangan perangkat lunak. Software Development Life Cycle. Apa sih Software Development Life Cycle atau SDLC? SDLC adalah tahapan kerja yang bertujuan untuk menghasilkan suatu sistem yang berkualitas tinggi sesuai dengan keinginan pelanggan atau tujuan dibuatnya sistem tersebut. SDLC menjadi kerangka yang berisi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memproses pengembangan suatu perangkat lunak. Sistem ini berisi rencana lengkap untuk mengembangkan, memelihara, dan menggantikan perangkat lunak tertentu. Ada 6 tahapan proses inti dari SDLC atau Software Development Life Cycle. Yang pertama, planning. Yang kedua, analisis. Yang ketiga, design. Yang keempat, implementation. Yang kelima, testing and integration. Dan yang keenam, maintenance. Pada slide selanjutnya, saya akan membahas satu persatu dari tahap inti SDLC ini. Tahapan pertama yaitu planning atau perencanaan. Fase perencanaan lebih menekankan pada aspek studi kelayakan pengembangan sistem yang meliputi 1. Pembentukan dan konsolidasi tim pengembang. Yang kedua, mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup pengembangan. Yang ketiga, mengidentifikasi apakah masalah-masalah yang ada bisa diselesaikan melalui pengembangan sistem. Yang keempat, menentukan dan evaluasi strategi yang akan digunakan dalam pengembangan sistem. Dan yang terakhir, penentuan prioritas teknologi dan pemilihan aplikasi. Tahap yang kedua yaitu tahap analisis. Pada fase analisis akan menganalisis bagaimana sistem akan dijalankan nantinya. Hasil analisis berupa kelebihan dan kekurangan sistem, fungsi sistem, hingga pembaharuan yang dapat diterapkan. Bagian ini termasuk dalam bagian perencanaan. Bagian lain yang termasuk dalam perencanaan ialah alokasi sumber daya, perencanaan kapasitas, penjadwalan proyek, estimasi biaya, dan penetapan. Dengan demikian, hasil dari tahap perencanaan ialah rencana proyek, jadwal, estimasi biaya, dan ketentuan. Idealnya, manajer proyek dan pengembang dapat bekerja maksimal dalam tahap ini. Tahap selanjutnya yaitu tahap perancangan atau desain. Fase perancangan akan menghasilkan prototipe dan beberapa output lain meliputi dokumen berisi desain, pola, dan komponen yang diperlukan untuk mewujudkan proyek tersebut. Setelah spesifikasi, kemudian dilakukan perancangan sistem sebagai tahap selanjutnya. Tahap ini ialah tahap di mana seluruh hasil analisis dan pembahasan tentang spesifikasi sistem diterapkan menjadi rancangan atau cetak biru suatu sistem. Tahap ini disebut sebagai cetak biru, di mana sistem sudah siap untuk dikembangkan mulai dari implementasi, analisis sistem, hingga tenaga pendukung sistem yang akan dikembangkan. Tahap selanjutnya yaitu tahap implementasi.
Fase implementasi adalah fase di mana pengembang software melakukan demonstrasi pada pengguna tentang perangkat lunak yang dikembangkan dan diuji. Tujuannya untuk mendapatkan masukan yang membantu pengembangan lebih baik lagi. Biasanya disajikan dalam model kertas kerja dan program. Apabila setelah dilakukan prototyping banyak masalah atau tidak sesuai dengan harapan, biasanya akan diulang di tahap desain. Tahap yang kelima yaitu testing and integration. Fase pengujian atau fase testing aplikasi atau website dilakukan untuk memastikan apakah produk kita sudah berjalan dengan baik sesuai kebutuhan user. Pengujian ini melibatkan utamanya quality assurance atau QA, tim developer, dan bisa juga melibatkan user yang akan menggunakan produk. Dan fase integrasi mencakup beberapa tugas untuk memindahkan salinan pengujian yang terakhir ke lingkungan produksi seperti pengemasan, konfigurasi lingkungan, dan pemasangan agar dirilis ke pasar untuk digunakan oleh user. Tahap terakhir yaitu tahap pemeliharaan atau maintenance. Fase pemeliharaan dilakukan untuk memastikan bahwa kebutuhan terus terpenuhi dan sistem terus bekerja sesuai spesifikasi yang direncanakan pada fase planning dan analisis. Setelah sebelumnya dilakukan perbaikan pada bug yang ditemukan, upgrade aplikasi ke versi software yang terbaru, dan enhancement, yaitu menambahkan beberapa fitur baru ke dalam perangkat lunak yang ada. Pada slide ini, kita akan membahas tentang model pengembangan SDLC. Model siklus hidup pengembangan perangkat lunak atau SDLC secara konseptual menyajikan SDLC secara terorganisasi untuk membantu organisasi mengimplementasikannya. Model yang berbeda mengatur fase SDLC dalam urutan kronologis yang bervariasi untuk mengoptimalkan siklus pengembangan. Pada slide selanjutnya, kita akan membahas 3 model pengembangan SDLC yang sering digunakan oleh orang. Model pengembangan SDLC yang pertama yaitu dengan menggunakan pendekatan waterfall. Pendekatan waterfall ini dilakukan secara linear sekuensial atau berjalan lurus seperti air terjun yang jatuh lurus, mulai dari awal sampai akhir. Dalam metode SDLC dengan pendekatan waterfall ini melibatkan penyelesaian satu tahap secara lengkap sebelum melangkah ke tahap selanjutnya. Ketika satu tahap selesai, langsung dilakukan evaluasi untuk memastikan apakah proyek berjalan sesuai rencana dan layak diteruskan ke tahap selanjutnya. Model pengembangan SDLC yang kedua yaitu dengan pendekatan agil. Pendekatan agil menggunakan prinsip yang iteratif atau berulang. Biasa juga dikenal dengan pendekatan yang gesit karena mampu menyesuaikan dengan feedback dari user pada tahap testing. Metode agil menggunakan praktek yang mendorong interaksi berkelanjutan dari pengembangan dan pengujian selama proses SDLC, sehingga model ini bisa menyampaikan produk dengan sangat cepat. Model pengembangan SDLC yang terakhir yaitu pendekatan prototype. Pendekatan prototype ini perwarupa dari perangkat lunak yang dihasilkan kemudian dipresentasikan kepada pelanggan, dan pelanggan tersebut diberikan kesempatan untuk memberikan masukan sehingga perangkat lunak yang dihasilkan nantinya betul-betul sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari pelanggan. Pada bagian ini kita akan membahas tentang Secure Software Development Lifecycle. Apa sih Secure Software Development Lifecycle? Secure Development Lifecycle atau SDLC adalah pendekatan metodologis dalam pengembangan perangkat lunak yang menempatkan keamanan sebagai prioritas sepanjang seluruh siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Tujuannya adalah untuk mencegah, mengidentifikasi, dan mengatasi kerentanan keamanan serta cacat perangkat lunak sejak awal, daripada mengatasi masalah setelah perangkat lunak sudah diimplementasikan. Ada 5 tahapan dalam Secure Software Development Lifecycle. Yang pertama, requirements. Yang kedua, design. Yang ketiga, development. Yang keempat, testing. Dan yang kelima, deployment. Pada tahap yang pertama, yaitu tahap requirements atau persyaratan, ada 3 hal yang akan dilakukan. Yang pertama, security classification atau klasifikasi keamanan. Ini berarti menentukan seberapa pentingnya sistem atau perangkat lunak tersebut dalam hal keamanan. Apakah itu sangat rahasia, hanya bisa diakses oleh beberapa orang, atau bisa diakses oleh siapa saja.
Yang kedua, risk assessment atau penilaian resiko. Ini melibatkan mengidentifikasi dan menilai potensi masalah keamanan yang mungkin muncul. Dengan cara ini, kita dapat mengerti seberapa besar kemungkinan terjadinya masalah dan seberapa buruk dampaknya. Dan yang terakhir, security requirements atau persyaratan keamanan. Ini adalah aturan dan panduan yang harus diikuti untuk menjaga keamanan sistem dan perangkat lunak. Misalnya, mungkin ada persyaratan untuk pengguna harus memasukkan kata sandi yang kuat. Tahap yang kedua yaitu tahap desain. Dalam tahap desain ini ada dua hal yang harus dilakukan, yaitu threat modeling atau pemodelan ancaman. Ini adalah cara untuk merencanakan bagaimana sistem atau perangkat lunak mungkin diserang oleh pihak jahat. Dengan memahami potensi serangan, kita bisa merancang perlindungan yang lebih baik. Dan yang kedua, desain review atau ulasan desain. Melihat kembali rencana desain untuk memastikan bahwa semua langkah yang tepat telah diambil untuk menjaga keamanan. Apakah ada celah yang terlewatkan? Tahap yang ketiga yaitu tahap pengembangan atau development. Dalam tahap pengembangan ini ada dua hal yang harus dilakukan, yaitu secure coding guidelines, yaitu panduan coding aman. Ini adalah aturan dan panduan yang harus diikuti oleh pengembang ketika menulis kode. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kode yang ditulis tidak memiliki kerentanan yang bisa dieksploitasi oleh penyerang. Dan yang kedua, secure coding scanning atau pemindaian kode aman. Ini adalah proses memeriksa kode yang ditulis untuk menemukan potensi masalah keamanan. Pemindaian dilakukan secara otomatis menggunakan alat yang khusus. Tahap yang keempat yaitu pengujian atau testing. Dalam tahap pengujian ini ada dua hal yang harus dilakukan, yaitu yang pertama security testing atau pengujian keamanan. Ini adalah serangkaian pengujian yang dilakukan pada sistem atau perangkat lunak untuk menemukan celah atau kerentanan keamanan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sistem tahan terhadap serangan. Dan yang kedua, code review atau ulasan kode. Ini melibatkan pengembang lain yang melihat kembali kode yang ditulis oleh seseorang. Tujuannya adalah untuk menemukan masalah dan memberikan saran perbaikan. Tahap terakhir yaitu penerapan atau deployment. Dalam tahap penerapan ini, ada dua hal yang harus dilakukan, yaitu penetration testing atau pengujian penetrasi yang melibatkan orang untuk mencoba menyerang sistem atau perangkat lunak seperti penyerang sebenarnya. Tujuannya adalah untuk melihat seberapa tahan sistem terhadap serangan nyata. Dan yang kedua yaitu security hardening atau penguatan keamanan, di mana langkah-langkah yang diambil untuk memperkuat sistem atau perangkat lunak agar lebih tahan terhadap serangan. Jadi bisa termasuk mengatur konfigurasi yang lebih aman atau menutup celah keamanan yang ditemukan selama pengujian. Demikian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.